Kerja keras sebagai jalan ma'rifatullah, menjemput rezeki dengan kesadaran ilahi. Dalam pandangan makrifat, bekerja keras bukanlah hal yang memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Justru sebaliknya, ia dapat menjadi jalan halus yang mengantarkan kepada ma'rifatullah, yaitu pengenalan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diciptakan untuk berpangku tangan menunggu turunnya rezeki tanpa usaha, karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali." Surah Al-Mulk ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha adalah perintah, sedangkan hasil adalah anugerah. Dalam ilmu makrifat, perintah ini mengandung rahasia bahwa Allah lah yang menjadi sumber segala rezeki, sementara usaha hanyalah wasilah atau jalan yang tampak oleh mata. Orang yang bekerja keras namun memutus keyakinan kepada Allah, sejatinya telah tertipu oleh zahir usahanya sendiri. Sebaliknya, orang yang bekerja keras dengan penuh kesadaran bahwa setiap detak tenaga, setiap putaran roda, dan setiap butir keringat adalah gerak dari kudrat dan iradat Allah, maka ia sedang menggabungkan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat dalam satu langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini, burung tidak berdiam diri di sarang, ia tetap terbang mencari makanan, namun hatinya tidak menggantungkan hasil pada kepak sayapnya, melainkan pada Allah yang memberinya makanan. Begitu pula seorang hamba, ia boleh jadi bukan seorang wali atau orang yang masyhur sebagai keramat, namun ia tetap bisa mengenal Allah melalui pekerjaannya jika setiap langkah diiringi zikir hati, setiap transaksi diiringi niat lillahi ta'ala, dan setiap keberhasilan dipandang sebagai limpahan rahmat, bukan murni hasil kemampuan pribadi. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar uang atau materi, melainkan segala pemberian Allah yang mencakup kesehatan, ketenangan batin, kasih sayang keluarga, bahkan kemampuan untuk bekerja itu sendiri. Seorang yang arif tidak pernah memisahkan antara usaha dan doa, antara kerja keras dan rasa tawakal. Ia sadar bahwa yang menggerakkan tangan, yang memberi kekuatan otot, yang menurunkan ilham pikiran, dan yang mempertemukan dirinya dengan peluang adalah Allah semata. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Surah Hud ayat 6. Ayat ini bukan seruan untuk bermalas-malasan, melainkan penegasan bahwa hasil akhir dari segala ikhtiar tetap di tangan Allah. Maka orang yang bekerja keras dengan kesadaran makrifat akan memandang pekerjaannya bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga sebagai ibadah yang mengalirkan pahala, membersihkan hati dari kesombongan, melatih jiwa untuk sabar, syukur, dan tawakal. Ia memahami bahwa rezeki yang ia terima sudah ditulis sejak azali, namun cara sampai kepadanya ditetapkan melalui usaha yang ia jalani. Dengan demikian, bekerja keras tanpa melupakan Allah bukan hanya memungkinkan, tetapi justru menjadi jalan tercepat menuju pengenalan hakiki kepadanya, sebab setiap peluh yang jatuh menjadi saksi bahwa ia telah menjalankan perintahnya di bumi sambil tetap mengakui kemahakuasaannya. Tahap demi tahap, kerja keras sebagai jalan menuju ma'rifatullah. Dalam ilmu ma'rifat, bekerja keras tidak dilihat sebatas aktivitas fisik untuk mencari nafkah, melainkan sebagai tajali, penampakan kehendak Allah dalam diri hambanya. Setiap gerakan tangan, setiap langkah kaki, dan setiap nafas saat bekerja adalah pancaran daya Allah yang mengalir. Seorang arif memahami bahwa la haula wala quwwata illa billah bukan sekadar ucapan, melainkan realitas, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Jika hati kita hidup dalam kesadaran ini, maka kerja keras menjadi ladang makrifat. Tahap pertama, kesadaran sumber gerak.
Langkah awal adalah meyakini bahwa kemampuan bekerja berasal sepenuhnya dari Allah. Sehatnya tubuh, benarnya akal, terbukanya peluang, bahkan semangat dalam dada, semua itu adalah pemberiannya. Firman-Nya, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya." Surah An-Nahl ayat 53. Maka seorang hamba yang makrifat tidak memuji dirinya saat berhasil, tapi memuji Allah yang memampukan. Tahap kedua, niat sebagai penyaring amal. Pekerjaan yang sama bisa bernilai dunia atau akhirat, tergantung niat. Jika kita berniat bekerja hanya untuk memenuhi hawa nafsu, maka yang kita dapat hanyalah kelelahan dan dunia yang fana. Tetapi jika niat kita adalah memenuhi amanah Allah, menafkahi keluarga karenanya, menolong sesama sebagai wujud kasih sayangnya, maka setiap keringat menjadi zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahap ketiga, zikir di tengah kesibukan. Ma'rifat mengajarkan zikir bukan hanya di sajadah, tapi juga di pasar, ladang, kantor, dan jalan raya. Zikir di hati tidak menghalangi kesibukan, dan kesibukan tidak memutus zikir. Inilah yang disebut para arif sebagai qalbun dzakir, hati yang senantiasa mengingat Allah meski tubuh berinteraksi dengan dunia. Firman-Nya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Surah Ali Imran ayat 135. Tahap keempat, tawakal setelah ikhtiar. Setelah segala usaha, seorang hamba menyerahkan hasil kepada Allah. Ia tidak gelisah jika hasilnya belum seperti yang diharapkan, sebab ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui waktu dan kadar rezeki yang tepat. Firman Allah, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal di sini bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan penuh setelah usaha maksimal. Tahap keenam, melihat Allah di balik rizki. Ma'rifat mengajarkan bahwa rizki bukan hanya berupa uang atau makanan, tetapi juga kesehatan, ketentraman, persahabatan yang tulus, ilmu yang bermanfaat, bahkan kesabaran saat ujian. Orang yang ma'rifat melihat setiap rizki sebagai ayat tanda dari Allah, sehingga rasa syukurnya bertambah. Firman Allah, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Surah Ibrahim ayat 34. Tahap keenam, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Ketika seluruh proses bekerja dilalui dengan kesadaran ini, maka pekerjaan itu menjadi ibadah yang nilainya bisa setara dengan ibadah khusus seperti sholat sunnah. Perbedaannya, ibadah khusus terikat waktu, sedangkan ibadah bekerja bisa berlangsung sepanjang hari jika niat, cara, dan hatinya benar. Inilah rahasia mengapa para sahabat Rasulullah banyak yang menjadi pedagang, petani, atau pejuang, namun tetap menjadi ahli makrifat. Akhirnya, dengan pandangan ini, bekerja keras bukan penghalang mengenal Allah, bahkan menjadi cermin yang memantulkan namanya, sifatnya, dan af'alnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang makrifat tidak akan menunggu sampai menjadi wali atau mendapat karomah untuk mengenal Allah, sebab setiap tarikan nafas saat bekerja adalah peluang untuk merasakan kehadirannya. Dunia memang ladang tempat mencari rizki, tetapi hakikatnya ia adalah medan untuk mengasah hati agar semakin dekat kepada Allah. Maka siapa yang bekerja keras dengan hati yang selalu tertaut kepadanya, ia telah memadukan jalan syariat dan hakikat dalam satu langkah. Itulah perjalanan yang membawa seorang hamba kepada puncak ma'rifatullah. Rahasia hubungan kerja keras, qadar, dan pembagian rizki dalam ilmu ma'rifat. Dalam pandangan ma'rifat, setiap rizki yang kita terima hari ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari ketentuan yang sudah ditulis Allah sejak sebelum kita lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, lalu diutus malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh, dan diperintahkan menulis 4 hal, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa rizki sudah ditetapkan secara qadar, takdir azali. Tetapi dalam ilmu makrifat, kita memahami bahwa cara datangnya rizki itu tetap melewati sebab dan usaha. Allah telah menetapkan takaran rizki kita, namun Dia juga menetapkan jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada rizki itu. Jalan itulah yang kita kenal sebagai ikhtiar atau usaha, termasuk kerja keras. Kerja keras sebagai jalan yang ditulis sejak azali. Jika Allah menakdirkan seseorang memperoleh rizki melalui berdagang, maka perdagangan itu menjadi jalannya. Jika Dia menakdirkan melalui bertani, berdinas atau berdakwah, maka itulah jalannya. Dalam pandangan makrifat, usaha yang kita lakukan adalah bagian dari takdir itu sendiri, bukan hal yang berdiri terpisah. Maka orang yang makrifat tidak memisahkan antara usaha dan takdir, sebab keduanya sama-sama ciptaan Allah. Firman-Nya, dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surah As-Saffat ayat 96. Rizki tidak selalu sejalan dengan banyaknya usaha zahir. Sering kita lihat, ada orang yang bekerja siang dan malam namun hasilnya sedikit. Sementara ada yang usahanya sederhana tetapi hasilnya melimpah. Makrifat menjelaskan bahwa ini bukan ketidakadilan, melainkan tanda bahwa rizki diatur dengan hikmahnya. Allah memberi sebagian orang kelapangan rizki, sebagian lagi dibatasi rizkinya untuk menguji syukur dan sabar. Firman Allah, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Rizki yang diberkahi lebih mulia daripada rizki yang banyak. Dalam ilmu makrifat, yang lebih penting dari jumlah rizki adalah keberkahannya. Rizki yang banyak namun membuat hati lalai dan menjauh dari Allah adalah ujian berat, sementara rizki yang secukupnya namun membuat hati selalu ingat kepada Allah adalah nikmat sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Qadar tidak menghapus kewajiban usaha. Memang benar, rizki sudah tertulis, tetapi itu tidak berarti kita duduk berpangku tangan. Makrifat memandang usaha sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, bukan sekedar mencari hasil. Bahkan jika rizki akan datang juga tanpa usaha, usaha tetap dilakukan sebagai ibadah. Sebagaimana firman Allah, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Surah Al-Mulk ayat 15. Menemukan Allah di balik qadar. Rahasia tertinggi dalam makrifat adalah menyaksikan Allah di balik setiap ketentuan. Ketika rizki datang, ia melihat Allah sebagai pemberi. Ketika rizki tertahan, ia melihat Allah sebagai penguji. Ketika usaha terasa berat, ia melihat Allah sebagai penguat. Inilah kesempurnaan tawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah sambil tetap bersungguh-sungguh menjalani sebab-sebab yang diperintahkannya. Dengan pemahaman ini, kerja keras tidak pernah berlawanan dengan takdir atau ma'rifatullah. Justru, ia adalah jembatan antara perintah syariat dan penyaksian hakikat. Orang yang makrifat akan menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat, tetapi hatinya tenang karena tahu bahwa yang mengatur hasil adalah Allah. Ia tidak tertipu oleh kepandaiannya, tidak sombong dengan keberhasilannya, dan tidak putus asa saat mengalami kesulitan, sebab ia memahami bahwa setiap detik hidupnya berada di bawah ilmu, hikmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan makrifat: kerja keras, tawakal, dan penyaksian takdir. Dalam hakikatnya, bekerja keras, tawakal, dan menerima takdir bukanlah tiga jalan yang berbeda, melainkan satu jalan yang saling menguatkan.
Syariat memerintahkan kita untuk berusaha, thorikat membimbing kita menata hati saat berusaha, hakikat mengajarkan bahwa segala hasil adalah ciptaan Allah, dan makrifat membukakan mata batin untuk melihat Allah di balik setiap kejadian. Seorang yang makrifat memahami bahwa kerja kerasnya bukan sekedar upaya mencari sesuap nasi atau menumpuk harta, tetapi sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Ia tidak bekerja karena takut miskin semata, melainkan karena ingin menjalankan amanah hidup dengan benar. Ia sadar bahwa rezeki yang ia jemput bukanlah hasil mutlak dari kehebatannya, melainkan anugerah Allah yang dialirkan melalui usahanya. Ia mengerti bahwa takdir tidak akan berubah karena keluhan, dan rezeki tidak akan tertukar karena iri hati. Perumpamaannya seperti seorang petani yang menanam benih di ladang. Ia menggemburkan tanah, menanam, menyiram, dan membersihkan gulma. Semua ini adalah usaha yang diperintahkan, namun ia tahu yang menumbuhkan benih bukanlah tangannya, melainkan Allah yang menurunkan hujan, mengatur sinar matahari, dan memberi kehidupan pada biji yang tertanam. Jika panennya melimpah, ia bersyukur. Jika panennya berkurang karena hujan berlebihan atau kemarau panjang, ia bersabar. Dalam kedua keadaan itu, ia tetap melihat kasih sayang Allah karena ia percaya bahwa Allah memberi sesuai hikmahnya yang luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena telah diangkat dan tinta telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah penutup rahasia makrifat dalam bekerja, bahwa kita bergerak tetapi takdir Allah yang menetapkan hasil. Kita berusaha, tetapi Allah yang menentukan keberhasilan. Kita bekerja keras, tetapi rezeki sejati tetap datang darinya. Maka, orang yang makrifat akan bekerja tanpa lalai dari zikir, berusaha tanpa lepas dari doa, mencari rezeki tanpa meninggalkan ibadah, dan menerima hasil tanpa mengeluh kepada takdir. Dengan pandangan ini, bekerja keras bukanlah penghalang untuk mengenal Allah, melainkan justru sarana untuk semakin dekat kepadanya. Karena dalam setiap langkah, setiap keringat, setiap keberhasilan, dan setiap kegagalan, ia menemukan wajah Allah yang maha memberi, maha mengatur, dan maha menyayangi hamba-hambanya. Nasihat makrifat tentang kerja, rizki, dan Allah. Wahai anakku, jangan engkau kira bahwa bekerja keras menjauhkanmu dari Allah. Sebab sesungguhnya Allah dapat engkau temui di tengah suara palu yang menghentak, di antara dengung mesin yang berputar, di dalam teriknya matahari di ladang, bahkan di balik tumpukan buku di meja kerjamu. Selama hatimu terjaga, engkau akan selalu bersamanya. Janganlah engkau tertipu oleh tanganmu yang bergerak dan kakimu yang melangkah, karena semua itu hanyalah tirai yang menutupi mata yang belum terbuka. Ketahuilah, yang menggerakkan tanganmu adalah Dia, yang menguatkan kakimu adalah Dia, yang membuka jalan rizkimu adalah Dia. Wahai anakku, banyak manusia yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam, tetapi lupa bahwa yang ia cari hanyalah bayangan. Harta itu datang dan pergi, jabatan itu singgah lalu hilang, tetapi Allah kekal dan tak pernah meninggalkanmu. Maka carilah Dia di setiap pekerjaanmu, agar ketika dunia meninggalkanmu, engkau tidak kehilangan apapun. Ingatlah firman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surah Hud ayat 6. Apakah engkau kira dirimu mampu memberi makan dirimu sendiri tanpa izinnya? Tidak, wahai anakku, bahkan sesuap nasi yang engkau telan adalah titipannya. Bekerjalah dengan hati yang bersyukur, berusahalah dengan jiwa yang sabar, dan bertawakallah dengan rasa pasrah sepenuh-penuhnya.
Jangan pernah mengira bahwa banyaknya hartamu adalah tanda cintanya Allah kepadamu. Dan jangan pula berprasangka bahwa sedikitnya hartamu adalah tanda murkanya. Karena hakikat rizki bukanlah pada jumlahnya, tetapi pada keberkahannya. Wahai anakku, di hari nanti ketika engkau memejamkan mata untuk selama-lamanya, engkau tidak akan ditanya berapa banyak hartamu, tetapi engkau akan ditanya dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menggunakannya. Maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai ibadah, rizkimu sebagai amanah, dan hartamu sebagai bekal untuk perjalanan panjangmu menujunya. Dan jika engkau ingin merasakan manisnya ma'rifatullah, jangan tunggu sampai engkau menjadi wali yang masyhur atau orang yang karamahnya tampak di mata manusia. Cukup jadilah hamba yang sederhana, yang di tengah sibuknya bekerja tetap mengingat Allah, yang di antara hiruk-pikuk dunia tetap menjaga hatinya dari lupa kepadanya. Wahai anakku, pada akhirnya dunia ini hanyalah ladang. Tanamlah benih amal dengan ikhlas, siramilah dengan doa, dan serahkanlah hasilnya kepada Allah. Mungkin ladangmu akan tumbuh subur, mungkin pula sebagian tanamanmu layu, tetapi ketahuilah, selama engkau bekerja di jalannya, Dia tidak akan meninggalkanmu walau sedetik pun. Renungan Makrifat antara keringat, air mata, dan zikir. Wahai jiwa yang mencari rizki, ketahuilah bahwa setiap tetes keringatmu adalah saksi di hadapan Allah, bahwa engkau telah menunaikan amanah sebagai khalifah di bumi. Keringat itu bukan sekedar air yang mengalir dari pori-pori, melainkan butiran saksi yang kelak akan berkata, "Ya Allah, hamba ini telah bekerja di jalan-Mu." Dan ketika air mata jatuh di tengah kelelahan, jangan kau kira itu tanda kelemahanmu. Air mata itu adalah wudhu yang tidak tampak, yang membersihkan hatimu dari kesombongan. Seorang hamba yang makrifat memahami bahwa keringat dan air mata hanyalah dua bentuk air yang keluar dari tubuh, tetapi keduanya membawa makna yang berbeda. Keringat adalah tanda ikhtiar, air mata adalah tanda tawakal. Di antara keringat dan air mata itu, hendaklah zikir senantiasa mengalir. Zikir itulah yang mengikat keduanya menjadi ibadah. Tanpa zikir, kerja keras hanyalah rutinitas duniawi. Tanpa zikir, air mata hanya menjadi keluh kesah tanpa arah. Tetapi dengan zikir, setiap nafas menjadi tasbih, setiap denyut nadi menjadi tahmid, setiap langkah menjadi tahlil, dan setiap hembusan nafas menjadi sholawat kepada Nabi yang mulia. Renungkanlah wahai jiwa, betapa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Kita menapaki bumi dari subuh hingga senja, memeras tenaga untuk mencari yang kita sebut rizki. Tetapi di sisi Allah yang dinilai bukan banyaknya hasil, melainkan bagaimana kita menjalaninya. Maka jangan pernah pisahkan antara bekerja dan mengingat Allah. Biarlah tanganmu sibuk dengan urusan dunia, tetapi pastikan hatimu selalu sibuk dengan urusan akhirat. Sebab pada akhirnya, ketika tubuh ini rebah untuk terakhir kalinya, tidak ada lagi keringat yang menetes, tidak ada lagi air mata yang mengalir, dan tidak ada lagi suara zikir dari bibir. Yang tersisa hanyalah catatan amal yang akan dibuka di hadapan Allah. Dan sungguh beruntunglah orang yang catatan amalnya penuh dengan keringat yang jujur, air mata yang ikhlas, dan zikir yang tidak pernah putus, meski ia hanya seorang pekerja biasa di mata manusia. Maka wahai jiwa, bekerjalah seakan engkau hidup selamanya, tetapi berzikirlah seakan engkau akan mati besok pagi. Di sanalah engkau akan menemukan ma'rifatullah yang sejati, ketika keringat, air mata, dan zikirmu menjadi satu persembahan indah di hadapan Allah yang Maha Pemberi rizki. Ringkasan inti ma'rifat tentang kerja keras dan rizki. Kerja keras adalah perintah syariat, sedangkan hasilnya adalah ketentuan takdir Allah. Usaha yang kita lakukan hanyalah wasilah, sedangkan pemberi rizki sejati adalah Allah semata.
Rizki sudah ditulis sejak azali, namun jalan untuk mencapainya ditentukan melalui ikhtiar yang kita jalani. Orang yang makrifat bekerja dengan penuh kesungguhan, namun hatinya senantiasa berzikir dan bertawakal. Ia melihat tangan Allah di balik setiap gerak, hikmah di balik setiap hasil, dan rahmat di balik setiap ujian. Ia tidak tertipu oleh keberhasilan, tidak hancur oleh kegagalan, dan tidak memisahkan antara dunia dan akhirat dalam setiap langkah. Baginya, keringat adalah tanda ikhtiar, air mata adalah tanda tawakal, dan zikir adalah ruh yang menyatukan keduanya. Inilah puncak ma'rifatullah, bekerja seakan hidup selamanya, berzikir seakan-akan mati esok hari, dan selalu melihat Allah di balik setiap rizki yang datang maupun tertahan. Doa ma'rifat memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu minal muslimin, wa asbahtu minal mu'minin, wa asbahtu minal muwahhidin, wa asbahtu minal mukhlisin. Ya Allah, aku niatkan segala gerak dan usahaku ini hanya untuk-Mu. Jadikan setiap langkahku jalan menuju ridha-Mu, setiap peluhku sebagai saksi cintaku kepadamu, dan setiap hasilku sebagai rizki yang halal dan berkah. Wahai Zat yang Maha Memberi, aku bekerja karena Engkau memerintah, dan aku menanti hasil karena Engkau yang menentukan. Hilangkan dari hatiku rasa sombong jika berhasil, dan jauhkan dari hatiku rasa putus asa jika gagal. Cukupkan aku dengan pemberian-Mu, dan jangan Engkau biarkan hatiku bergantung selain kepadamu. Sebab, pada akhirnya, ketika tubuh ini rebah untuk terakhir kalinya, tidak ada lagi keringat yang menetes, tidak ada lagi air mata yang mengalir, dan tidak ada lagi suara zikir dari bibir. Yang tersisa hanyalah catatan amal yang akan dibuka di hadapan Allah. Dan sungguh beruntunglah orang yang catatan amalnya penuh dengan keringat yang jujur, air mata yang ikhlas, dan zikir yang tidak pernah putus, meski ia hanya seorang pekerja biasa di mata manusia. Maka wahai jiwa, bekerjalah seakan engkau hidup selamanya, tetapi berzikirlah seakan-akan mati besok pagi. Di sanalah engkau akan menemukan ma'rifatullah yang sejati, ketika keringat, air mata, dan zikirmu menjadi satu persembahan indah di hadapan Allah yang Maha Pemberi rizki. Wirid zikir pendek di sela pekerjaan. 1. Zikir nafas, huwa Allah. Saat menarik nafas, dalam hati ucapkan huwa, dia. Saat menghembuskan nafas, dalam hati ucapkan Allah. Lakukan tanpa suara, cukup di dalam hati, sambil merasakan setiap tarikan dan hembusan adalah milik Allah. 2. Zikir qalbi, la ilaha illallah. Ucapkan dalam hati pelan-pelan, la ilaha illallah. Rasakan la ilaha seperti membersihkan hati dari segala selain Allah. Dan illallah memenuhi hati dengan kehadirannya. 3. Sholawat ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Saat bekerja, ulangi terus dalam hati atau bibir, Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan setiap sholawat sebagai penghubung cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar pekerjaan kita berada di bawah bimbingannya. Kunci utamanya adalah jangan putus zikir meskipun tangan sibuk. Dalam ma'rifat, pekerjaan lahir hanyalah alat, sedangkan pekerjaan batin adalah menjaga hati tetap melihat Allah dalam segala keadaan. Ma'rifat zikir di sela pekerjaan sebagai pembuka rezeki. Dalam pandangan ma'rifat, rezeki bukan hanya uang atau harta, tetapi meliputi segala yang kita butuhkan untuk hidup, kesehatan, ketenangan, ilmu, keberkahan waktu, teman yang baik, bahkan pintu-pintu kemudahan yang Allah bukakan tanpa kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'rifatnya, zikir di sela pekerjaan adalah latihan takwa batin, yaitu menjaga hati tetap bersama Allah walaupun jasad sibuk. Ketika hati selalu terhubung dengan Allah, maka segala urusan menjadi bagian dari ibadah dan Allah sendiri yang akan menjadi penolong. Bagaimana zikir membuka pintu rezeki? 1. Menarik rahmat Allah. Hati yang berzikir menjadi tempat turunnya rahmat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jika rahmat sudah turun, rezeki pun ikut mengalir. 2. Membersihkan penghalang rezeki. Banyak penghalang rezeki bersumber dari hati yang lalai, gelisah, atau penuh keluh kesah. Zikir membasuh hati dari karat dunia, sehingga jalan rezeki menjadi lapang. 3. Membuka ilham dan jalan baru. Zikir menghadirkan ketenangan pikiran dan kejernihan hati, sehingga ide dan solusi sering datang secara tiba-tiba. Inilah rezeki berupa petunjuk yang tidak semua orang dapat. 4. Mengundang keberkahan waktu. Orang yang berzikir di sela kerja akan merasa waktu terasa cukup bahkan berlebih. Kerjanya efektif, langkahnya tepat, sehingga hasilnya berlipat tanpa harus memeras tenaga berlebihan. Seorang hamba yang memahami ma'rifatullah akan melihat bahwa bekerja keras bukanlah lawan dari mengenal Allah, melainkan bagian dari ketaatan itu sendiri. Ia tahu bahwa semua usaha hanyalah penunaian amanah, sementara hasilnya sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat ke-42, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Ayat ini menjadi penegasan bahwa apapun bentuk kerja manusia, baik itu bercocok tanam, berdagang, bekerja di kantor, ataupun berdakwah, semuanya akan bermuara pada Allah. Sebab pada akhirnya tidak ada satu pun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan izinnya. Dalam pandangan ma'rifat, bekerja bukan sekedar mencari rezeki, melainkan melatih hati untuk selalu berada dalam arus ketetapan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan yang sangat aktif bekerja. Beliau pernah menggembala kambing, berdagang, memimpin peperangan, dan mengatur masyarakat Madinah. Padahal, jika Allah menghendaki, Rasulullah bisa saja diberikan rezeki tanpa usaha. Tetapi, beliau justru mencontohkan bahwa bekerja adalah sunnah yang mengandung ibadah, selama niatnya benar dan jalannya halal. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu menyebutkan, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri." Ini adalah penegasan bahwa kerja keras tidak menghalangi kita mengenal Allah. Justru, orang yang benar-benar mengenal Allah akan memahami bahwa rezeki datang melalui sebab-sebab yang telah Allah tetapkan di dunia. Dalam surah Al-Mulk ayat ke-15, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, duduklah, lalu rezeki akan turun dari langit, tetapi berjalanlah dan makanlah sebagian dari rezekinya. Ini menunjukkan perintah untuk berusaha, sekaligus pengingat bahwa hasilnya tetap milik Allah.
Seorang yang belum memahami hakikat ini sering terjebak pada dua ujung ekstrim. Pertama, terlalu yakin pada usaha sehingga lupa bahwa Allah yang memberi hasil. Kedua, meninggalkan usaha dengan dalih tawakal, padahal itu bukan tawakal sejati, melainkan kemalasan yang dibungkus alasan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini mengajarkan keseimbangan. Burung tetap keluar dari sarangnya, berusaha mencari makan, tetapi hatinya tidak terikat pada hasil, melainkan pada Allah. Itulah hakikat bekerja dalam ma'rifatullah. Tangan bergerak mencari nafkah, tetapi hati tetap memandang kepada Allah. Seorang ahli makrifat akan melihat bahwa bekerja keras sejatinya adalah zikir yang bergerak, sebab setiap tarikan nafasnya disertai kesadaran bahwa Allah lah yang menghidupkan, menggerakkan, dan memampukan dirinya. Ia tidak akan sombong ketika berhasil, sebab ia tahu semua itu adalah titipan. Ia pun tidak akan putus asa ketika gagal, sebab ia yakin Allah telah menentukan takaran terbaik untuknya. Maka, pada makam makrifat yang lebih tinggi, seorang hamba akan memahami bahwa bekerja keras bukanlah sekedar kegiatan mencari uang atau harta, tetapi ia adalah bagian dari ibadah yang terhubung langsung dengan kesadaran akan Allah. Orang yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi memisahkan antara bekerja dan mengenal Allah, karena keduanya adalah satu kesatuan. Setiap gerak tangannya adalah zikir, setiap langkah kakinya adalah penghambaan, dan setiap tetesan keringatnya adalah saksi bahwa ia taat pada perintah Allah untuk berusaha. Ia menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah seorang pekerja keras, berdagang dengan kejujuran, memelihara amanah, dan tidak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja keras adalah sifat mulia para nabi, bukan tanda jauhnya seseorang dari Allah. Namun di sisi lain, ilmu makrifat mengajarkan bahwa bekerja keras tanpa mengenal Allah ibarat mendayung perahu di tengah arus deras tanpa arah kompas. Seseorang mungkin berlayar cepat, tetapi ia tidak tahu kemana tujuannya, sehingga ujungnya bisa hanyut terseret arus dunia yang fana. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Kahfi ayat ke-103 hingga 106, bahwa ada orang-orang yang merasa dirinya telah berbuat banyak amal, padahal semua amalnya sia-sia, karena ia terputus dari tujuan yang benar, yakni mencari ridha Allah. Allah berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengannya. Maka, hapuslah amalan mereka, dan kami tidak mengadakan penimbangan bagi mereka pada hari kiamat. Makrifat juga menegaskan bahwa rizki adalah ciptaan Allah, datang melalui berbagai sebab, dan bekerja keras adalah salah satu sebab itu. Namun sebab tidak akan berfungsi tanpa musabbibul asbab, yakni Allah yang menggerakkan semua sebab. Banyak orang yang bekerja keras tetapi hidupnya sempit, ada pula yang bekerja biasa saja tetapi Allah lapangkan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari rizki bukan semata kerja keras, melainkan keberkahan yang Allah tetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.
Hadis ini bukan mengajarkan untuk meninggalkan kerja, melainkan menunjukkan bahwa kerja harus disertai tawakal yang murni, sehingga hati tetap bergantung kepada Allah meski tangan bergerak mencari nafkah. Dengan demikian, orang yang tidak termasuk wali Allah atau bukan orang yang memiliki karamah, tetap dapat mengenal Allah lewat kerja kerasnya, asalkan ia niatkan untuk ibadah, menjaga kehalalan, dan tidak mengandalkan hasil usahanya semata. Karena wali itu bukan status yang ditentukan oleh manusia, melainkan rahasia Allah. Banyak hamba biasa yang pekerjaannya sederhana, namun hatinya dipenuhi cahaya makrifat, karena ia selalu menghadirkan Allah di setiap langkah. Sebaliknya, ada pula orang yang tampak seperti ahli ibadah, namun hatinya kosong karena lalai dari zikrullah. Dalam surah Al-Mulk ayat ke-15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali." Ayat ini menjadi penegasan bahwa bekerja adalah perintah Allah, namun hasilnya tetap bergantung kepadanya. Jika engkau bekerja keras hanya untuk dunia, maka dunia yang akan menguasai hatimu. Tetapi jika engkau bekerja keras untuk Allah, maka dunia akan mengikuti dan melayani perjalananmu menuju akhirat. Inilah hakikat dari memadukan usaha lahiriah dan kesadaran batiniah yang diajarkan oleh para guru ma'rifat. Mereka tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk menggunakannya sebagai jalan menuju Allah. Seperti nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Inilah keseimbangan yang sempurna antara bekerja keras dan tetap mengenal Allah. Maka, dalam pandangan ilmu ma'rifat, bekerja keras bukanlah tanda bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan duduk berdiam tanpa usaha bukanlah tanda bahwa kita dekat kepadanya. Justru, kedekatan kepada Allah diukur dari sejauh mana hati tetap tunduk, bersandar, dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan hanya kepadanya, tanpa sedikit pun menyekutukannya dengan makhluk atau kemampuan diri. Sebab, orang yang bekerja keras namun hatinya penuh tauhid, ia sebenarnya sedang beribadah. Sedangkan orang yang duduk diam tanpa bekerja, namun hatinya lalai dari Allah, ia sedang terjebak dalam kelalaian. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105. "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini adalah penegasan bahwa bekerja adalah perintah, bukan sekedar pilihan. Akan tetapi, perintah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada di bawah kendali tauhid. Allah memerintahkan hamba untuk bekerja bukan agar mereka bersandar kepada hasil kerja, melainkan agar mereka memahami bahwa kerja adalah jalan yang Allah tetapkan untuk menurunkan rizki. Sehingga siapapun yang berkeyakinan bahwa hasil kerja adalah sebab mutlak datangnya rizki, ia telah meletakkan makhluk pada kedudukan Tuhan. Tetapi, siapapun yang berkeyakinan bahwa kerja hanyalah sebab yang diciptakan Allah dan bahwa rizki mutlak datang dari Allah, ia telah berada di atas jalan tauhid yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Perhatikanlah bahwa burung tetap keluar mencari makan. Ia tidak tinggal di sarangnya sambil menunggu makanan turun dari langit. Inilah keseimbangan makrifat. Bekerja keras adalah menjalankan sunnatullah, sedangkan tawakal adalah membersihkan hati dari segala sandaran kepada makhluk.
Burung tidak membawa gudang makanan, tidak pula menyimpan bekal untuk esok, namun setiap hari ia keluar dan kembali dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang memberi rizki. Maka, orang yang memahami makrifat tidak memisahkan antara bekerja dan mengenal Allah. Justru, ia menjadikan setiap langkah kerjanya sebagai zikir, setiap peluhnya sebagai saksi tauhid, dan setiap hasilnya sebagai titipan yang harus diamanahkan. Sebab, dalam makrifat, bekerja adalah ibadah jika niatnya untuk Allah, dan meninggalkan kerja dengan alasan pasrah bisa menjadi kelalaian jika itu hanya untuk menutupi kemalasan. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Ayat ini menunjukkan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, usaha dan kesadaran akan Allah. Berjalanlah, bekerjalah, carilah, namun makanlah hanya dari rizkinya. Artinya, usaha bukanlah sumber mutlak rizki, melainkan pintu yang Allah tetapkan. Sehingga, orang yang bekerja keras tapi tidak pernah menyebut Allah, ia hanya membuka pintu dunia, namun menutup pintu akhirat. Sedangkan orang yang bekerja sambil mengingat Allah, ia membuka pintu dunia dan akhirat sekaligus. Maka, jika kita berkata, kalau tidak bekerja, mana datang rizki? Ucapan itu harus dimurnikan dari keyakinan bahwa kerja adalah satu-satunya penyebab. Sebab, ucapan seperti itu, jika di hati meyakini kerja sebagai sumber mutlak rizki, adalah syirik kecil dalam tauhid rububiyah. Tetapi, jika maksudnya adalah menjalankan perintah Allah untuk berusaha sambil meyakini Allah yang memberi rizki, maka ucapan itu benar. Sebab, dalam hakikatnya, bekerja atau tidak bekerja sama sekali tidak memberi pengaruh pada ketentuan Allah. Tetapi, bekerja adalah bentuk ketaatan yang akan diberi pahala, dan meninggalkannya adalah bentuk kelalaian yang bisa berbuah kemiskinan. Puncak penutup. Menyatukan usaha, tauhid, dan penyerahan diri kepada Allah. Maka, setelah seluruh pembahasan ini, jelaslah bahwa bekerja keras tidak pernah menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Justru sebaliknya, bekerja keras adalah ladang kita untuk mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bekerja dengan penuh kesadaran makrifat akan memandang setiap aktivitasnya sebagai ibadah, dan setiap gerak tangannya, langkah kakinya, tetes peluhnya, dan denyut madinya adalah bagian dari zikrullah yang hidup. Ia tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, antara usaha dan doa, antara kerja dan tawakal, karena baginya semua itu adalah satu kesatuan yang berakar dari pengakuan bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Seorang hamba yang makrifat memahami bahwa dirinya hanyalah pelaku sebab, sementara Allah lah yang menciptakan hasil. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Inilah tujuan utama penciptaan kita, ibadah. Tetapi, ibadah itu tidak hanya dalam bentuk sholat, puasa atau zikir lisan, melainkan mencakup seluruh usaha yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridhonya. Maka, bekerja, mencari nafkah, berusaha, bahkan menanam benih di tanah, semua itu menjadi ibadah jika diiringi niat yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Hadis ini menegaskan bahwa kerja keras yang disertai niat ikhlas bukanlah sekedar urusan dunia, tetapi bagian dari jihad yang agung.
Namun, makrifat mengajarkan bahwa di balik segala usaha itu, hati tetap bergantung hanya kepada Allah, bukan pada pekerjaan, gaji, atau bos, sebab semua itu hanyalah jalan yang Allah ciptakan untuk mengalirkan rizkinya. Rizki sejatinya adalah ketetapan Allah yang sudah tertulis sejak sebelum kita lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh dan diperintahkan menulis 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Maka, usaha bukanlah penentu rizki, tetapi sebab yang Allah jadikan untuk menjemput rizki yang telah ditetapkan. Dalam pandangan makrifat, seorang hamba yang sudah memahami tauhid akan menyadari bahwa keberhasilan bukanlah buah murni dari keringatnya, dan kegagalan bukan semata akibat kelemahannya. Segalanya berada di bawah kehendak Allah. Oleh karena itu, saat berhasil, ia tidak sombong. Saat gagal, ia tidak putus asa. Ia terus bekerja keras, tetapi hatinya senang tenang karena yakin bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan tertukar dan apa yang bukan bagiannya tidak akan pernah menjadi miliknya. Maka, puncak perjalanan ini adalah meleburkan kehendak pribadi ke dalam kehendak Allah. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai fana, hilangnya ego dalam pengakuan penuh akan keesaannya. Setelah fana, muncullah baqa, hidup dalam kebersamaan dengan Allah, di mana seluruh amalnya, termasuk bekerja dan mencari rizki, hanyalah pancaran dari kehendak Allah semata. Ia tidak lagi terikat pada hasil, tetapi pada keikhlasan dalam proses. Penutup ini menjadi kesimpulan yang teguh. Bekerja keras adalah bagian dari ibadah, tetapi jangan sekali-kali mengira bahwa rizki hanya datang dari kerja keras itu sendiri. Allah adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rizki. Usaha adalah perintahnya, tawakal adalah sandarannya, dan ridho adalah buahnya. Barang siapa memahami ini, ia akan meraih keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasad yang bergerak di bumi dan ruh yang selalu terpaut kepadanya. Dan inilah jalan makrifat yang sejati, menyatukan amal zahir dengan cahaya batin, hingga setiap tarikan nafas menjadi tasbih, dan setiap tetes keringat menjadi saksi cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Penutup puitis. Jejak di padang tak bertepi. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan semata tentang seberapa kuat kita bekerja, bukan pula sekadar seberapa keras kita menggenggam dunia. Semua hanyalah langkah-langkah kecil di hamparan takdir Allah yang terbentang seperti padang tak bertepi. Kita menanam di tanah yang Dia ciptakan, menyiram dengan air yang Dia turunkan, dan memetik buah pada musim yang Dia tentukan. Maka bekerja keraslah, tetapi janganlah mengira tanganmu yang memutar roda rezeki. Tangan hanyalah alat, sedangkan kekuatan yang menggerakkannya adalah Dia. Usaha tanpa kesadaran kepadanya bagaikan perahu tanpa kemudi di tengah samudra. Ia mungkin bergerak, tetapi tak tentu arah. Namun, usaha yang dibalut iman dan rasa tawakal bagaikan biduk yang berlayar di bawah bimbingan cahaya bintang ilahi. Wahai jiwa, ketahuilah bahwa setiap keringat yang jatuh di tanah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan setiap nafas yang dihembuskan di jalannya adalah tasbih yang tak terdengar telinga, namun tercatat di Lauhul Mahfuz. Bekerjalah seolah hidupmu bergantung pada usahamu, namun berdoalah seolah segala sesuatu hanyalah bergantung padanya. Sebab di ujung segala lelah, kita akan mengerti, yang kita cari bukan sekadar roti untuk mengisi perut, tetapi ridho untuk mengisi hati. Yang kita kejar bukan sekadar emas dan perak, tetapi pandangan kasih dari pemilik langit dan bumi. Pada saat itulah kita akan tahu bahwa rezeki sejati adalah ketika hati tenang karena merasa cukup dan jiwa bahagia karena mengenal Dia.
Dan ketika kelak kita menutup mata, semua hasil jerih payah dunia akan tertinggal, sementara yang di bawah hanyalah amal, sabar, syukur, dan cinta yang tulus kepada Allah. Itulah bekal yang tak akan habis di perjalanan akhir, bekal yang menerangi jalan menuju keabadian. Maka, teruslah melangkah, bekerja, berdoa, dan menyerahkan hasilnya pada Dia. Karena sesungguhnya, di balik setiap langkahmu, Dia sedang menuntunmu pulang.